Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rais Afi Mahendra dari Blitar, Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada video kali ini kita akan sedikit membahas atau menggali ilmu tentang mata kuliah kita, yaitu Pengantar Studi Islam yang membahas tentang pendekatan studi Islam. Seperti biasa, kita akan mengetahui dulu maksud dari pendekatan studi Islam tersebut. Pendekatan studi Islam merupakan suatu konsep yang dimulai dengan melihat dan mencari penilaian dari hasil dari perilaku dan hasil yang dihubungkan dengan ilmu sosial atau humaniora yang berujung pada pemecahan suatu permasalahan yang meninjau dari berbagai sudut ilmu serumpun yang relevan dan terpadu. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang beberapa istilah dan fungsi dari teori. Ada beberapa istilah yang mempunyai makna dan tujuan yang sama dengan pendekatan. Nah, di antaranya yang pertama adalah theoretical framework atau kerangka teori, yang kedua adalah conceptual framework atau kerangka konsep, dan yang ketiga adalah approach, yang keempat adalah perspektif, dan yang kelima adalah point of view. Nah, dalam melakukan suatu pendekatan ada beberapa hal perbedaan dalam proses pendekatan tersebut, yaitu diantaranya ada 4 perbedaan. Yang pertama, pendekatan secara pandangan dan dipahami, dan yang kedua adalah pendekatan secara ilmu, dan yang ketiga adalah epistemal atau memahami dan memandang suatu fenomena. Terus yang keempat adalah wacana atau pembicaraan suatu fenomena tersebut. Nah, dari fenomena-fenomena yang sudah terjadi seiring berkembangnya zaman pada kali ini, bisa disebutkan bahwasanya kerangka teori mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pendekatan, karena teori adalah prinsip-prinsip yang terwujud dalam bentuk rumus atau aturan yang berlaku umum. Jadi, maka dari itu teori mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama adalah bisa dapat menyimpulkan generalisasi dan fakta hasil dari pengamatan. Terus yang kedua adalah memberikan kerangka orientasi, analisis, dan klasifikasi dari pengamatan yang sudah diperoleh. Yang kedua, yang ketiga adalah menggambarkan ramalan yang akan terjadi dari gejala baru yang kedepannya, dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Oke, dari kerangka-kerangka yang sudah ada atau berbagai macam kerangka, banyak para ilmuwan atau tokoh yang ternama sudah menggunakan kerangka-kerangka tersebut atau menggunakan berbagai macam kerangka tersebut dalam memecahkan suatu permasalahan agar permasalahan tersebut dapat terpecahkan lebih mudah dan lebih dapat dipahami oleh berbagai kalangan. Nah, tetapi dari sini ada berbagai macam kekhawatiran. Ada berbagai macam kekhawatiran dari penelitian-penelitian tersebut. Yang pertama, kedangkalan wawasan yang dari sang peneliti, kedangkalan wawasan dari sang peneliti. Yang pertama, yang kedua adalah kurangnya tinjauan dari sang peneliti. Nah, tetapi dalam kekhawatiran tersebut bisa diatasi atau bisa ditanggulangi dengan beberapa hal. Ada 3 hal yang bisa menanggulangi kekhawatiran tersebut. Yang pertama adalah diakronik. Diakronik yaitu penelusuran dan pengembangan suatu fenomena. Dan yang kedua adalah sinkronik. Sinkronik yaitu sosiologis yang mengitari fenomena. Dan yang ketiga adalah sistemnitas yaitu suatu budaya dari suatu fenomena tersebut. Nah, itu merupakan beberapa hal yang dapat menanggulangi suatu kekhawatiran yang sedang terjadi tersebut. Nah, di samping itu ada beberapa hal, ada banyak hal pendekatan atau berbagai macam pendekatan yang sudah ada atau berbagai macam pendekatan. Di antaranya
Yang pertama adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif dapat diartikan bahwasanya pendekatan yang menggali ajaran Islam dari sumbernya. Nah, untuk mendapatkan hasil dari pendekatan normatif tersebut, dapat menanamkan dalam diri kita yaitu sikap kritis. Nah, ada beberapa teori yang dapat digunakan dalam pendekatan normatif ini. Yang pertama adalah teori teologis filosofis, yaitu mencari nilai-nilai objektif dan subjektivitas Al-Quran. Dan yang kedua adalah sosio-teologis, yaitu pengertian yang menghasilkan dua perbedaan dalam memahami nas, yaitu nas normatif dan nas sosiologis. Nas normatif adalah nas yang tidak bergantung pada teks. Yang kedua adalah nas sosiologis, nas yang disesuaikan dengan konteks waktu dan tempat. Nah, penggunaan pendekatan normatif dapat digunakan dengan cara mengamati beberapa teori-teori atau permasalahan-permasalahan yang sudah ada, dan juga bisa yang berhubungan dengan perundang-undangan. Nah, dalam memahami perundang-undangan dapat digunakan beberapa hal. Yang pertama dari trial approach. Dari trial approach yaitu menafsirkan perundang-undangan dengan mengandalkan pemahaman secara bahasa atau harfiah. Nah, yang kedua ada the golden rule. The golden rule yaitu berpegang teguh pada makna dari isi perundang-undangan tersebut. Nah, terus yang ketiga adalah the mischief rule, yaitu menjauhi perundang-undangan yang kemungkinan mengandung kemudorotan. Terus yang keempat adalah the purposive approach, yaitu menafsirkan perundang-undangan sesuai dengan tujuan yang membuat undang-undang tersebut. Yang kedua adalah pendekatan ilmu sosial atau humaniora. Nah, dalam pendekatan ilmu sosial atau humaniora terdapat beberapa macam pendekatan-pendekatan yang membahas tentang pendekatan ilmu sosial atau humaniora. Yang pertama adalah pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang membahas tentang aturan suatu masyarakat yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Terus yang kedua adalah pendekatan antropologi. Pendekatan antropologi adalah pendekatan yang membahas yang membahas tentang kemasyarakatan dan kebudayaan. Nah, itu pendekatan antropologi. Yang ketiga adalah pendekatan gender. Pendekatan gender adalah pendekatan yang membahas tentang antara kaum laki-laki dan perempuan yang mengimplikasi dari kehidupan sosial yang lebih luas seperti hanya sosial, ekonomi, politik, dan kultural. Terus yang keempat adalah pendekatan sejarah, yaitu pendekatan yang lebih mengarah kepada sejarah terhadap suatu masyarakat tersebut. Nah, terus yang kelima adalah pendekatan semantik. Pendekatan semantik adalah lebih menekankan pada pembahasan kebahasaan. Nah, terus yang keenam adalah pendekatan filologi. Pendekatan filologi adalah pendekatan yang membahas tentang sastra kebudayaan dan sastra kebahasaan. Terus yang ketujuh adalah pendekatan hermeneutik. Pendekatan hermeneutik adalah yaitu memberikan interpretasi gramatika aspek kebahasaan, terus historis atau tempat dan waktu, retorik, semangat kejiwaan, latar belakang, tujuan, dan makna filosofi yang terkandung dalam suatu ide tersebut. Terus yang ke-8 adalah pendekatan wacana, yaitu menganalisa historis lahirnya konsep lengkap dengan latar belakangnya. Terus yang ke-9 adalah pendekatan integratif, yaitu pendekatan yang mengacu pada pandangan dan analisa yang menyatu dan terpadu. Nah, itu. Terus yang ke-10 adalah pendekatan interdisipliner, yaitu pendekatan yang menggunakan beberapa pendekatan dengan pandangan yang perspektif. Nah, dari teori-teori atau dari pendekatan-pendekatan yang sudah ada ini merupakan macam-macam lahirnya pendekatan sesuai dengan perkembangannya zaman. Dari dulu sampai sekarang menggunakan pendekatan atau teori-teori yang berbeda sesuai dengan perkembangannya zaman. Oke, sekian dari saya, dari apa yang sudah saya jelaskan tadi tentang pendekatan studi Islam kali ini.
Apabila ada salah kata atau perkataan yang atau penjelasan yang kurang difahami, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga manusia biasa yang penuh dengan kesalahan dan kekurangan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.